Buras. Selamat pagi Amang, Inang, dan saudara sekalian. Di akhir minggu ini, Sabtu 9 Agustus 2025, sebelum sapaan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 260 ayat 1 dan 2. Dalam dunia penuh kerusuhan. Nas harian Almanak AKBP dari Yesaya 11 ayat 7 dan 8. Sapi akan makan rumput bersama-sama beruang. Anaknya akan berbaring bersama-sama dan singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerci susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular berbisa. Menjadi baru dalam Kristus. Bayangan dunia yang digambarkan oleh Yesaya ini terdengar seperti dongeng atau fantasi. Binatang-binatang buas hidup rukun dengan mangsanya. Bahkan anak-anak kecil bermain tanpa rasa takut di dekat ular berbisa. Mustahil. Secara manusia, ya. Tapi inilah gambaran dan pembaruan total yang akan terjadi ketika Kristus memerintah sebagai Raja atas segala sesuatu. Nubuat ini berbicara tentang masa depan, tentang kerajaan damai yang diciptakan oleh Allah sendiri. Tapi pesan Yesaya bukan hanya untuk masa depan yang jauh, saudara. Ini adalah undangan bagi kita semua untuk mengalami proses menjadi baru sekarang ini. Di tengah dunia yang penuh kekerasan, persaingan, dan kecemasan. Apa artinya menjadi baru dalam Kristus, saudara? Bukan sekadar berubah secara lahiriah, tetapi berubah di dalam. Menjadi pribadi yang baru, berarti hidup dengan pola pikir yang diperbaharui oleh Roh Kristus. Orang yang dulu mudah marah, menjadi sabar. Orang yang dulu egois, kini rela berbagi. Orang yang dulu suka memendam dendam, kini belajar mengampuni. Gambaran damai sejahtera antara hewan-hewan buas adalah simbol dari damai yang bisa terjadi
dalam hati kita dan dalam relasi sosial kita. Bahkan di tengah kota besar seperti Jakarta yang penuh tekanan, kompetisi, dan kesibukan, damai Kristus bisa hadir di dalam hidup kita jika kita hidup sebagai ciptaan baru di dalamnya. Contoh nyata, teringat kisah nyata seorang pengusaha sukses di satu kota besar yang mengalami perubahan radikal setelah bertobat. Dulu ia keras, ambisius, bahkan sering tanda petik menekan bawahannya demi target. Tapi setelah ia sungguh-sungguh menerima Kristus, saudara, dan mulai mengikuti bimbingan rohani, gaya hidupnya berubah. Ia mulai memperlakukan karyawannya sebagai saudara, bahkan memberikan kesempatan kepada mereka yang biasanya dipinggirkan. Salah satu karyawannya berkata, "Bapak sekarang sudah beda. Kalau dulu kami takut lihat Bapak, sekarang kami merasa didengar dan dihargai." Perubahan hidupnya membuat orang di sekelilingnya bertanya-tanya, mengapa bisa berubah seperti itu? Jawabannya sederhana, karena Kristus hidup di dalamnya. Inilah yang dimaksud oleh Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Lalu apa relevansinya bagi kita yang hidup di kota besar? Kota besar sering membentuk kita menjadi tanda petik binatang buas, saling memangsa dalam persaingan, saling menjatuhkan. Bahkan dalam keluarga sendiri sering terjadi pertengkaran. Tetapi Kristus mengundang kita untuk hidup dalam tatanan baru, di mana kasih menjadi dasar relasi, bukan ambisi pribadi. Menjadi baru dalam Kristus berarti membawa kerajaan damai itu ke tempat kerja kita, ke komunikasi, bahkan ke rumah sendiri. Ini bukan sekadar soal sikap baik, saudara, tetapi soal hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Amin. Mari kita menyanyi dari buku ND nomor 233 ayat 1 dan 6. Turenai Manodo.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kuatkan kami di dalam pembaruan yang telah dikerjakan anak-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami mampu membawa damai di tengah hidup ini. Amin.